Jadi saudara, Tuhan sedang membangun sebuah masyarakat di mana raja yang tadinya posisi sentral itu diganti ke Tuhan. Tuhan yang harus jadi raja. Lalu kalau Tuhan itu raja, bagaimana kerajaan dia diwakilkan? Ada prinsip perwakilan loh. Yang mewakili adalah para imam. Kalau begitu imam punya peran luar biasa besar di dalam komunitas kerajaan Israel. Ya, sangat besar. Bisakah imam korup? Sangat bisa, dan fakta sejarah membuktikan mereka seringkali korup. Bisakah mereka cari keuntungan? Oh, sangat bisa. Saudara tahu ya, ketika Yesus berkata, kamu lihat bangunan bait suci ini? Aku berkata kepadamu, satu batu pun tidak akan dibiarkan ada di atas batu lain. Semua dihancurkan. Saudara kalau baca Injil Lukas, kalimat keras Tuhan Yesus itu terjadi setelah ada janda miskin kasih 2 peser uang. Kenapa janda miskin kasih 2 peser uang bikin Tuhan Yesus marah? Seringkali janda miskin kasih uang ini dipakai untuk persembahan yang tulus ya. Ayo kamu janda miskin atau kaya, kasih apapun yang kamu punya. Tapi Injil Lukas memberikan itu sebagai keadaan korup dari imamat. Kenapa janda harus kasih persembahan yang dia punya? Harusnya janda yang terima loh. Ini janda harusnya dapat bantuan, dia nggak tahu mau makan apa. Seluruh penghasilan dia cuma 2 peser itu. Harusnya imam yang bantu. Harusnya persembahan yang dipersembahkan di dalam bait suci disalurkan kepada orang-orang seperti ini. Kenapa tidak dilakukan? Kemana uangnya? Oh, dinikmati oleh imam mungkin? Nah, Tuhan marah sekali. Kemudian di dalam bagian awal dari Injil Yohanes dicatat Yesus marah karena bait suci penuh dengan pedagang. Nah, saudara jangan tafsirkan Tuhan benci pedagang ya. Waduh, kalau gini nanti banyak orang bingung. Saya dagang Pak, gimana dong? Semoga jangan ketemu Tuhan Yesus ya. Nanti Tuhan Yesus datang, meja pedagangku dibalikkan, kantorku diacak-acak. Gimana dong? Bukan, Tuhan gak benci pedagang. Lalu Tuhan benci siapa? Tuhan benci pedagang di bait suci. Oh, kalau gitu jangan jualan di gereja. Ini juga ada kesalahan logika. Yang pertama, gereja bukan bait suci. Kita ini bait suci, orang Kristen, bukan gereja. Gedungnya bukan. Jadi yang bait suci adalah Kristus dan orang-orang Kristen, bukan bangunan gereja. Maka jangan salah ya. Kalau ada yang tanya, kemana kamu? Ke bait suci. Di mana? Hyper Square C37. Bukan, ini gedung, ini ruko. Nah jadi saudara, yang Tuhan marah adalah para pedagang ini ambil tempat untuk orang asing. Orang asing yang mau menyembah Tuhan, tempatnya diambil pedagang. Lah terus kami beribadah gimana? Kamu kan orang asing, sudahlah sembah dewamu aja. Jadi mereka nggak kasih space untuk orang asing datang ke Tuhan. Nah ini yang bikin Tuhan marah. Jadi saudara perhatikan di dalam kitab suci, kemarahan Tuhan seringkali terkait dengan ketidakadilan. Bukan terkait dengan kesalahan bertindak ya. Wah saya harusnya jalan kaki kanan duluan tapi saya kaki kiri duluan, kebakar deh. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Nah jadi saudara sekalian, di dalam struktur masyarakat imamat yang Tuhan mau ada pada Israel, imam punya peran penting sekali. Maka manipulasi, penipuan, kekacauan, kerusakan bisa terjadi dari imam. Kebusukan dimulai dari kepala dulu, kata pepatah Yunani yang dipopulerkan oleh Pak Sahetapi kalau saya nggak salah yang populerkan di Indonesia ya. Jadi kebusukan, ya saudara mungkin dengarnya dari Ahok ya, tapi bukan dia yang pertama. Kebusukan, ikan busuk mulai dari kepala. Ada yang bilang pepatah China, ada yang Chinese, ada yang bilang pepatah Yunani. Orang Yunani bilang Yunani, orang Tiongkok bilang Tionghoa. Nanti perang dua-duanya. Nah jadi saudara, kalau masyarakat Israel pemimpinnya adalah imam, kerusakan pasti akan mulai dari imam. Kalau begitu imam mesti dipelihara kekudusannya, sangat mesti. Dan saudara bisa lihat banyak sekali hal yang Tuhan percayakan kepada para imam. Keadilan diputuskan oleh para imam. Kalau sudah titik buntu, kita sudah nggak tahu lagi nih yang mana yang benar, maka imam yang diberikan hikmat untuk putuskan. Wah kalau begitu imam punya final saying. Dialah yang katakan terakhir, menurut Tuhan ini yang benar, dan orang mesti dengar. Nah maka ketika Tuhan lihat ada janda memberikan uang, Tuhan marah sekali. Kenapa marah? Sebab bantuan untuk dia kemana? Gereja ambil, bukan gereja maaf, bait suci ambil kah? Kenapa imam tidak urus untuk orang-orang ini? Kenapa imam-imam pikirkan keuntungan sendiri? Saudara, ini korupsi yang terjadi di dalam bait suci loh. Bait suci jadi tempat yang jahat. Yesus mengatakan sarang penyamun. Nah yang dimaksudkan dengan sarang penyamun adalah orang menikmati status baik sambil mengokekan keberdosaannya. Saya memang orang berdosa, tapi nggak apa-apa. Karena saya punya zeal untuk kerajaan Allah. Ini yang sering jadi problem etika dari orang Kristen. Saya memang berdosa, tapi aku rajin melayani kok. Oke lah aku berdosa, tapi aku sudah penginjilan ke 80 orang. Jadi aku sudah PI ke 80 orang. Ini sudah mengurangi dosaku. Gak bisa loh saudara. Kalau saudara punya dosa di dalam satu aspek, tangani aspek itu. Jangan berdamai dengan aspek itu dan melakukan hal yang lain.
Seringkali di dalam kerohanian kita akan tekankan pentingnya aspek yang kita kuasai. Orang yang rajin doa pasti akan tekankan pentingnya doa. Kamu doa berapa jam? Berapa? 2, 1, saya 10. Saya lebih tinggi dari kamu. Ini contoh ya, saya nggak sampai 10 jam. Nah jadi kenapa tekankan doa? Karena saya rajin berdoa. Oke, Anda rajin berdoa, tapi Anda suka memberi sama orang miskin nggak? Yang penting doa. Tanpa doa nggak ada George Muller, mulai kutip-kutip orang-orang terkenal dari zaman dulu. Calvin adalah pendoa syafaat yang hebat. Luther adalah pendoa, benar, itu benar semua. Tapi jangan pakai itu untuk pembenaran diri dong. Kamu kurang punya kemurahan hati kan? Kamu jarang bantu orang kan? Tapi aku rajin berdoa. Ya oke, rajin berdoa kamu bagus, tapi ada aspek jelek. Jangan pakai aspek bagus untuk tiadakan aspek jelek. Saudara punya mata bagus tapi punya koreng, ya obati koreng dong. Jangan pamer mata terus. Tanganmu ada koreng, tapi mataku. Lo ngapain? Matamu bagus tapi tanganmu ada koreng, perbaiki korengnya. Doamu bagus tapi kamu pelit, perbaiki pelitnya. Itu atau sebaliknya, kamu rajin sekali memberi tapi malas doa, perbaiki doanya. Oh jadi kurangi pemberian? Bukan, saudara, tangan yang kurang. Nah ini yang tidak terjadi di dalam Israel. Imam membanggakan kesalehannya tapi mengabaikan fakta bahwa mereka tidak peduli orang-orang miskin.